Kalau Bapak Ibu ya membaca berita pada hari ini ya, yang pertanggal 7 Agustus ya di salah satu media memorandum, itu menyebutkan bahwa PTS-PTS yang ada di Jawa Timur itu memberikan sumbangan tertinggi dalam jurnal internasional abal-abal. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan pada intro dari video saya ini, saya juga bingung apakah ini merupakan suatu prestasi yang bisa dibanggakan karena ada hubungannya dengan penerbitan jurnal abal-abal ini, ada hubungannya dengan pada akhirnya muncul ya beberapa oknum-oknum guru besar yang dilalui dengan cara-cara yang tidak benar, yang pada akhirnya disebut dengan guru besar abal-abal. Nah, jadi kalau Anda, Bapak Ibu, membaca memorandum hari ini, itu sepertinya sedikit demi sedikit sudah menemukan titik terang terkait dengan siapa sebenarnya di balik dari pencalonan atau guru besar abal-abal ini ya, mereka-mereka yang mendapatkan guru besar abal-abal ini. Nah, tetapi saya tidak akan membahas itu. Saya akan lebih tertarik membahas terkait dengan PTS di Jawa Timur itu menyumbang penerbitan jurnal abal-abal terbanyak di Indonesia ya, yaitu sekitar 6.312 kalau tidak salah. Yang jelas 6.000 sekian gitu. Nah, itu kan merupakan suatu prestasi yang tidak membanggakan sama sekali gitu ya. Jadi saya juga bingung bahwa kan Bapak Ibu itu kan sudah sering mengikuti pelatihan penulisan artikel jurnal internasional ya. Nah, saya juga apakah Bapak Ibu itu bisa menyerap ilmu yang mereka berikan kepada Bapak Ibu, atau ya hanya sekedar mengikuti saja, atau ada kesulitan-kesulitan di dalam menulis ya artikel-artikel yang kemudian layak untuk dipublikasikan di jurnal internasional ya gitu. Nah, ini bukan bukan menggurui ya. Jadi saya dalam waktu dekat ini itu akan melakukan webinar kecil-kecilan ya sama teman-teman dosen yang saya kenal. Ya, mereka minta tolong untuk bagaimana sih caranya kita bisa menelusuri jurnal yang baik itu seperti apa. Kemudian syukur-syukur kalau saya punya waktu itu kita mungkin bisa langsung case study gitu ya. Saya lihat papernya secara online, kira-kira itu bisa dipublish di jurnal seperti apa gitu. Karena saya juga merupakan reviewer jurnal internasional yang beberapa kali sudah terlibat di dalam review jurnal internasional. Jadi kita yang kuliah di luar negeri ya, terutama ya, itu kan syarat lulus itu kan kita harus publikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Dan kita itu tidak mengenal yang namanya Q1, Q2, Q3, dan Q4 gitu ya. Tapi yang kita kenal itu adalah impact factor gitu, impact factor. Karena kalau sudah mainnya impact factor 3, 4 itu sudah pasti Q1 gitu. Nah, bahkan kalau di luar negeri itu beberapa profesor itu memiliki syarat kelulusan yang berbeda-beda antara yang diberlakukan ke siswa-siswanya, ke mahasiswanya gitu. Jadi Profesor A itu misalnya dia harus punya publikasi katakanlah sekian jumlahnya. Nah, bahkan ada juga yang Profesor B itu dia cukup satu misalnya publikasinya sebagai syarat lulus, tetapi impact faktornya dia yang tentukan. Jadi kalau dia sudah menyebut bahwa minimal impact faktor 10, nah itu wah sudah gila itu. Artinya bukan gila bagaimana ya, untuk ke impact faktor 3, 4 saja itu susahnya minta ampun, apalagi mau minta yang impact faktor 10 gitu. Jadi kita tidak di sini itu kita tidak mengenal yang namanya Q1, Q2, Q3 ya, nggak mengenal itu. Kita seringkali kalau misalnya kita komunikasi, ngobrol sama teman-teman itu, saya ini baru submit nih ke jurnal ini. Itu kita menyebutnya adalah itu IF berapa, impact factor berapa gitu. Nah, bisa kita saling sharing, bisa direkomendasikan. Kemudian bagaimana sih sebenarnya kita mengetahui first decision ya,
biar nanti publikasi artikel-artikel kita itu segera masuk ke proses under review ya, syukur-syukur akan diterima meskipun dengan mayor ataupun minor revision gitu ya, semacam itu. Jadi itu yang akan saya lakukan dalam beberapa hari terakhir ini. Dan kalau misalnya dalam webinar tersebut, kalau saya punya waktu juga, mungkin saya akan tunjukkan, demokan ya, bagaimana kita menulis dengan sistem AI ya, artificial intelligence gitu, yang selama ini sudah merupakan permainannya anak-anak yang kuliah di luar negeri gitu ya. Jadi terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ini bukan merupakan sesuatu prestasi yang bisa dibanggakan ya, terutama khusus untuk PTS-PTS yang ada di Jawa Timur. Karena isunya di memorandum itu ditulis bahwa 25 PTS yang menyumbang 6.300 sekian itu kan konyol banget gitu ya. Jadi akhirnya dengan adanya pemberitaan tersebut ya, saya tertarik ya untuk sharing ilmu kepada teman-teman bahwa kita harus hati-hati di dalam mempublikasikan artikel-artikel kita. Maka oleh karena itu penting bahwa ilmu untuk menelusuri jurnal yang baik itu harus kita punya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu hanya cuma terbiasa publish di jurnal Sinta ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, yang kadang menurut saya itu tidak dilalui dengan proses review yang benar. Nah, itu juga Anda akan terbiasa hanya cuma pada level itu saja gitu. Tetapi kalau misalnya Anda membiasakan diri untuk menulis ya, kemudian publish di jurnal-jurnal internasional yang memiliki impact factor yang tinggi, yang bereputasi, itu akan, ketika misalnya satu punya publikasi saja ya, satu awal aja, misalnya publish di publisher Elsevier gitu ya, Elsevier, itu kita seperti ada punya kebanggaan tersendiri. Wow, nama saya ada juga di Elsevier gitu ya. Dan itu email yang akan masuk untuk menawarkan mulai dari international conference, kemudian menawarkan untuk publikasi barang, itu akan mulai masuk gitu. Nah, prediksi saya, kenapa kok jumlah publikasi abal-abal, jurnal internasional abal-abal di Jawa Timur itu meningkat ya, itu menurut saya ditengarai oleh international conference ya. Nah, di Indonesia sendiri itu juga salah satu kiblatnya adalah dosen-dosen itu suka mempublikasikan artikelnya di international conference, yang sebenarnya Bapak Ibu perlu ketahui bahwa international conference itu tidak dilalui dengan proses review yang baik gitu ya, karena kan mereka mencari uang ya, mereka mencari benefit ya, mencari keuntungan dari apa yang kita bayarkan gitu, sehingga mereka akan mempublikasikan artikel-artikel Bapak Ibu itu yang memiliki kualitas yang sebenarnya tidak layak untuk dipublikasikan di jurnal internasional. Nah, tapi karena dipublikasikan di jurnal internasional dan besar kemungkinan hanya dalam waktu 1-2 tahun mungkin, atau beberapa minggu itu, atau beberapa bulan itu akan mengalami terjadinya ini discontinue. Nah, semacam itu. Nah, oleh karena itu ini yang perlu teman-teman sadari, dosen-dosen, bahwa penting untuk kita memahami di dalam proses mempublikasikan artikel kita itu, kita harus tahu ininya ya, jurnal-jurnal yang baik itu seperti apa. Nah, itu ya. Jadi kalau saran saya, teman-teman harus sudah menghindari ini publikasi-publikasi di international conference, karena kalau kita di luar negeri itu tidak berlaku publikasi di international conference ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.